Karakter kita menentukan apa yang akan kita terima dan apa yang akan diterima oleh keluarga kita dan apa yang akan diterima oleh keturunan-keturunan kita. Karena itu jangan remehkan urusan karakter ini. Saudara boleh mokong, boleh kepala batu, boleh sombong, boleh apapun juga. Tapi ingat, ada konsekuensinya terhadap karakter ini, saudara. Shalom saudara-saudara semua. Jemaat baik yang dikasihi Tuhan, saya juga mau menyapa semua jemaat global kita. Demikian juga para YouTube subscribers dimanapun juga berada. Hari ini saya akan berkhotbah hatimu dan hatiku. Ya. Hati Tuhan dan hati kita. Ya. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa hati itu mahal. Kenapa hati itu mahal? Karena hati itulah yang dilihat oleh Tuhan. Amin. Ya. Hati kita itu begitu mahalnya karena hati kita itu dilihat oleh Tuhan. Diteliti, diperhatikan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita perlu menyelidiki firman Tuhan supaya kita mengerti gimana sih hati Tuhan itu terhadap kita. Karena situasi kehidupan kita, kondisi kita bisa berubah. Tetapi kalau kita mengerti hatinya Tuhan, maka kita tidak akan panik dalam hidup ini, saudara. Kita akan tetap stabil, tetap confident dalam menghadapi segala situasi kehidupan kita, karena kita mengerti hatinya Tuhan. Ya. Demikian juga kalau kita mengerti hatinya Tuhan, saya percaya Tuhan pun punya kerinduan. Bagaimana sikap hati yang diinginkan oleh Tuhan dari anak-anaknya, dari umatnya, dari orang percaya kepadanya. Karena itu hari ini betul-betul kita mau belajar, kita mau merasakan hatinya Tuhan itu. Supaya kita mengerti prinsip kebenarannya. Sehingga kita tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita nggak goyah, saudara. Ya. Demikian juga kita bisa menjaga hati kita, supaya hati kita betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Ya. Sudah menjadi satu rahasia umum, manusia itu kalau waktunya menderita baru cari Tuhan, tapi kalau waktunya senang lupa Tuhan. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar, apapun keadaan kita ngerti hatinya Tuhan, kita bisa menjaga hati kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Alkitab kita ini disebut sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya perjanjian antara Tuhan dengan umatnya, dengan kita, ya, orang percaya. Perjanjian ini bicara tentang ide, bicara tentang pikiran, bicara tentang hati, bicara tentang komitmen, ya, antara Tuhan dengan kita orang percaya. Karena itu saudara perlu belajar, perlu banyak baca Alkitab supaya kita ngerti ini. Makin saudara membaca Alkitab, saudara akan makin mengerti apa isinya perjanjian antara Tuhan dengan kita. Ya. Sehingga kita pun juga bisa memutuskan, kita punya keputusan dalam hidup ini supaya kita bisa menyediakan hati yang menyenangkan Tuhan. Ya. Dari sekian banyak tokoh Alkitab, ada satu tokoh yang bisa menjadi figur kita. Karena tokoh ini mirip gitu ya, mirip dengan kita. Ya.
Yaitu siapa? Daud. Tokoh ini tokoh yang paling ngerti hatinya Tuhan, saudara. Ya. Tentu ada beberapa tokoh Alkitab yang lain, tapi saya senang sekali belajar dari tokoh ini, dari Daud ini. Karena dia adalah orang yang peka terhadap hatinya Tuhan, dan dia pun juga mempersiapkan hatinya untuk mengasihi dan menyenangkan Tuhan selamanya. Daud, orang yang tidak sempurna, sama seperti saudara dan saya, ya, punya banyak kelemahan sama seperti kita, tapi karena Daud ini peka terhadap suara Tuhan, terhadap kehendak Tuhan, maka dari Daud kita bisa ngerti hatinya Tuhan ini. Ya. Demikian juga kita bisa belajar untuk mengambil keputusan, menyikapi hati kita kepada Tuhan, supaya menyenangkan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara membaca dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7, dari ayat 12 sampai 17. 2 Samuel 7, ayat 12 sampai 17. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Pertama kita akan melihat gimana sih hatinya Tuhan kepada kita. Dari perikop ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu selalu ingin memberkati kita sekeluarga dan keturunan-keturunan kita. Kita seringkali lupa akan prinsip ini, saudara. Kalau saya perhatikan ayat 12 dan 13, Tuhan bukan hanya memberkati Daud ketika dia masih hidup, tapi ketika Daud sudah mati pun berkat Tuhan itu tidak berhenti dan terus disediakan kepada keturunannya selama-lamanya. Saudara harus melihat sikap ini sebagai sikap general yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Mungkin ada di antara kita berkata, itu kan sikapnya Tuhan terhadap Daud, Pak. Tapi kan beda sama saya. Daud kan lebih baik dari saya. Enggak, saudara. Sikap Tuhan itu general kepada orang percaya. Dia tidak pernah membedakan antara Daud dan saudara dan saya. As long as kita ini orang percaya, sepanjang kita ini orang percaya, maka perlakuan Tuhan terhadap Daud itu tidak akan pernah berbeda dengan perlakuan Tuhan kepada kita. Kenapa saya berkata begitu? Karena Tuhan itu adil, amin. Hatinya itu sama, tidak ada yang anak emas sama anak tiri di hadapan Tuhan, tidak ada. Semua orang percaya Tuhan cinta. Dan karena Tuhan cinta, dia punya sikap hati, dia punya prinsip kebenaran yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, dari Daud ini kita mengerti bahwa Tuhan itu bukan cuma ingin memberkati saudara dan saya, memberkati orang percaya, tapi sekaligus memberkati keluarganya dan memberkati keturunannya. Saudara ingat-ingat ini. Karena itu percaya Tuhan itu bukan bicara tentang pribadi saudara saja dengan Tuhan, tidak. Semua yang berhubungan dengan saudara
itu akan dilibatkan bersama Tuhan. Karena itu orang-orang yang ada di sekitar saudara, orang-orang yang dikirim Tuhan dalam hidup saudara, itu ada hubungannya dengan saudara dan itu ada tanggung jawabnya. Terutama keluarga dan keturunan kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Karena Tuhan menyediakan berkatnya buat mereka semua. Buat saudara dan saya, buat keluarga kita, dan buat keturunan-keturunan kita semua. Sampai selama-lamanya. Saudara, garis bawah ini. Ya. Ini satu hal yang luar biasa. Yang tidak akan pernah bisa dikerjakan oleh Tuhan yang lain atau Allah yang lain. Gak ada Allah yang seperti ini yang diajarkan oleh agama manapun juga. Tuhan itu memberkati umatnya, memberkati orang percaya, memberkati anak-anaknya, sampai ke anak cucu keturunannya selama-lamanya. Pernah diadakan penyelidikan antara orang yang takut akan Tuhan dan orang yang mengasihi Tuhan. Keturunannya beda, saudara. Keturunan orang yang mengasihi Tuhan sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi keturunan orang yang tidak percaya Tuhan sangat kasihan sekali. Ya. Biasanya kita cuma tahu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Biasanya kita cuma terpaku pada engkau dan seisi rumahmu. Tapi dari Daud ini kita ngerti bahwa bukan cuma berhenti sampai seisi rumahmu, tapi juga seluruh keturunanmu sampai selama-lamanya. Wow. Ketika saya membaca ini, saya berkata, Tuhan, engkau ini luar biasa. Makanya nanti di dalam bagian kedua saudara bisa ngelihat bagaimana Daud itu berkata, siapa aku ini Tuhan? Sampai engkau cintai seperti itu. Nah, hari ini saya ingin saudara semua tahu dan mengerti prinsip ini. Betapa Tuhan itu mengasihi dan mencintai kita sedemikian rupa. Sampai seperti itu. Saudara tidak akan pernah berpikir ataupun mungkin tidak pernah berharap, tidak pernah berdoa agar supaya Tuhan itu memberkati kita sampai seluruh keturunan-keturunan kita yang belum ada dan yang akan datang. Mungkin gak pernah sampai kita mikir sampai segitu. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak saudara melihat kebenaran ini. Bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mau memberkati umatnya sampai seisi rumahnya dan termasuk seluruh keturunannya selama-lamanya. Wow, dahsyat saudara. Karena itu saya tidak pernah menganjurkan saudara boleh meremehkan Tuhan. Oh, jangan sampai saudara meremehkan Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa diremehkan. Ya. Janji keselamatan Tuhan, kalau saudara perhatikan dari ayat 14 sampai ayat 16 itu bukan hanya untuk keluarga Daud, tapi juga untuk generasi keturunannya yang akan datang. Dikatakan Tuhan, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Wow, luar biasa saudara, inilah hatinya Tuhan. Saya berharap saudara pagi hari ini bisa merasakan betul-betul hatinya Tuhan. Sehingga saudara ngerti kalau hati Tuhan itu seperti ini. Saudara tidak akan main-main sama karakter kita. Ketika Tuhan bicara tentang hati, itu bicara tentang karakter kita. Ya. Karakter kita ini diteropong sama Tuhan, dilihat sama Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melihat appearance kita. Tidak pernah melihat penampilan kita. Tidak pernah melihat jabatan saudara apa di gereja. Tidak.
Tuhan itu betul-betul mengasihi kita dan betul-betul dia berhubungan dengan karakter kita. Karena itu karakter ini sangat-sangat penting di hadapan Tuhan. Ya. Ayat ke-15 kalau sudah perhatikan di situ, Tuhan membandingkan Daud dengan Saul. Ya. Saul ini, kalau Daud tadi itu berkatnya Tuhan itu terus mengalir kepada Daud dan keturunannya, meskipun Daud sudah mati sekalipun, berkatnya ini terus mengalir, saudara. Tidak berhenti. Tapi bandingkan dengan Saul, Tuhan membandingkan, bukan saya yang membandingkan, Tuhan membandingkan sendiri Daud dengan Saul. Luar biasa ya. Dikatakan aku menjauhkan Saul itu sebagaimana aku menjauhkan dia dari hadapanmu. Tuhan stop berkatnya pada Saul. Bahkan sementara Saul masih hidup pun dia sudah ditolak menjadi raja. Diganti, dicopot sama Tuhan, digantikan ke Daud. Saudara bisa bayangin ya, betapa beda seperti langit dan bumi. Saudara, inilah yang namanya karakter. Saudara tahu dosanya Saul, ketidaktaatan kepada Tuhan. Tuhan berkata sama Saul, habiskan semua bangsa Amalek. Jangan ada yang tersisa. Sampai kambing dombanya semua habiskan, kata Tuhan. Tapi apa yang Saul lakukan? Dia tidak bunuh Agag, rajanya orang Amalek, dia nggak bunuh. Kemudian Saul juga tidak membunuh kambing domba orang Amalek yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk. Alasannya nanti untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Alasannya seperti itu. Saudara, Tuhan itu nggak bisa dibohongi, saudara. Ya. Kalau orang Jawa bilang, Saul ini kemilian. Mencintai apa yang dia lihat bagus. Mencintai dunia. Mencintai apa yang dibenci oleh Tuhan. Dan apa akibatnya? Stop, berkatnya itu stop. Artinya apa, saudara? Karakter kita menentukan apa yang akan kita terima. Dan apa yang akan diterima oleh keluarga kita, dan apa yang akan diterima oleh keturunan-keturunan kita. Karena itu jangan remehkan urusan karakter ini. Saudara boleh mokong, boleh kepala batu, boleh sombong, boleh apapun juga. Tapi ingat, ada konsekuensinya terhadap karakter ini, saudara. Ada konsekuensinya. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa dipermainkan. Tidak bisa. Ya. Iman percaya saudara dan saya hari ini itu akan menentukan, punya dampak keselamatan terhadap seisi rumah kita dan keselamatan terhadap keturunan-keturunan kita selamanya. Wow. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka ini siap menerima berkat Tuhan yang disediakan bagi seisi rumah kita dan seluruh keturunan kita? Ini tidak gampang. Ini perlu dipersiapkan. Ketika Tuhan bicara sama Daud, meskipun Daud itu punya keinginan untuk supaya dia bisa membangun rumah Tuhan. Ya, saudara ingat khotbah saya yang lalu, dia sampai bawa tabut perjanjian dari Yerusalem dari rumah Abinadab ke Yerusalem. Sampai ada drama ya, pemindahan tabut, sampai Usa meninggal dunia gara-gara dia pegang tabut Tuhan itu. Saya nggak akan ceritakan lagi, tetapi saudara bisa lihat ini adalah suatu perjalanan, satu proses, saudara. Ya, satu proses.
Karena supaya keturunan kita, supaya seisi rumah kita bisa menerima berkat yang sudah disediakan Tuhan, itu mesti dipersiapkan. Daud ketika dia tidak boleh sama Tuhan membangun bait suci, Tuhan bilang anakmu nanti yang akan membangun bait suci. Tuhan cuma ngomong begitu toh. Tapi apa yang dia lakukan, Daud lakukan, dia persiapkan Salomo. Saya percaya saudara, Salomo bisa punya hati yang bijaksana seperti itu. Pasti ada investasi bapaknya, betul? Ada peribahasa dari buah dikenal pohonnya. Salomo bisa menjadi seperti itu. Ketika dalam mimpi dia ditanya sama Tuhan, kamu pingin apa? Kamu minta apa? Lalu Salomo berkata, aku cuma minta hikmat supaya aku bisa memimpin umatmu Israel ini. Saudara, saya percaya ini bukan cuma sekedar jadi Salomo jadi seperti itu. Tidak, ada investasi rohani yang dilakukan Daud terhadap hidup Salomo. Sehingga Salomo jadi seperti itu. Jadi kalau hari ini saudara sudah menginvestasikan hidup saudara kepada anak-anak saudara, jangan diremehkan ini. Ini betul-betul penting ini. Kita mesti ngelihat, kita mesti evaluasi bagaimana kita menginvestasikan hidup kita di dalam hidup rohani anak-anak kita. Jadi seperti Saul, ketika Daud mempersiapkan seperti Daud. Ketika Daud mempersiapkan Salomo, karena Daud sudah tahu anaknya bakalnya yang membangun bait suci. Daud rupanya mempersiapkan Salomo ini dengan luar biasa. Bukan cuma menyediakan bahan-bahan yang berharga untuk membangun bait suci, tapi dia juga menginvestasikan karakter Salomo supaya bisa menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu hasilnya. Salomo diizinkan Tuhan membangun bait suci. Tapi apa yang terjadi dengan Salomo? Apakah dia mempersiapkan keturunannya? Enggak. Dia sibuk sama 700 istrinya dan 300 gondiknya, saudara. Enggak siap dia. Enggak punya kesempatan membangun investasi rohani anaknya. Makanya dalam zaman keturunan Salomo, dalam zaman Raja Rehabeam, kerajaan Israel yang sudah disatukan oleh Daud, pecah jadi dua. Jadi kerajaan utara, 10 suku berontak mendirikan kerajaan Israel di utara, 2 suku Benyamin dan Yehuda mendirikan kerajaan Yehuda di selatan. Pecah lagi. Saudara lihat ya bedanya ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang saudara lakukan terhadap keturunan saudara, terhadap anak cucu saudara, ini sangat menentukan bagaimana mereka akan menerima berkat Tuhan. Apakah ketika Israel pecah jadi dua, janji Tuhan tidak berlaku? Tidak, janji Tuhan selalu ada, tapi mereka yang tidak siap menerimanya. Janji Tuhan tetap ada, tetap berlaku. Tapi keturunan yang tidak dipersiapkan, ini yang tidak siap menerima janjinya Tuhan. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kita ini seringkali saudara, kalau ada apa-apa kita ini suka nyalain Tuhan. Karakter kita yang bobrok kita nyalain Tuhan. Karakter kita yang jeblok itu kita nyalain Tuhan, Mas Ian. Banyak orang yang merasa tidak sombong. Orang yang merasa tidak sombong ini bahaya, saudara. Karena dia tidak perlu merasa rendah hati. Saudara pernah dengar orang yang berkata gini, saya ini rendah hati loh. Lo ngerti gak? Gue ini rendah hati loh. Orang yang seperti ini rendah hati gak? Enggak. Perlu merasa rendah hati gak? Enggak. Karena sudah merasa rendah hati kok. Saya ini gak sombong. Sehingga dia tidak pernah merasa perlu rendah hati. Karena apa? Merasa tidak sombong.
Tidak merasa perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang begini ini bahaya, saudara. Mumpung masih ada yang memperingatkan, bertobatlah. Kalau enggak, jeblok saudara. Di hadapan Tuhan, dia gak peduli. Saudara itu mau jadi anaknya pendeta, suaminya pendeta, istrinya pendeta, enggak peduli Tuhan. Dia akan concern terhadap karakter kita. Contohnya sudah ada. Anaknya Daud beda sama anaknya Salomo. Anaknya Daud beda sama anaknya Saul. Tuhan cinta dan tidak pernah menganulir keputusannya untuk mengasihi orang percaya karena keadilannya. Tapi treatment kita kepada Tuhan lewat karakter kita itu yang menentukan seberapa besarnya berkat yang akan diterima oleh kita dan oleh seisi rumah kita dan oleh anak cucu kita. Di 2 Samuel pasal 7 ini, nama Nabi Natan muncul di Alkitab pertama kali. Saya kadang-kadang kagum sama Tuhan. Di 2 Samuel pasal 7 ini, kalau saudara perhatikan dengan kondisi hati Daud seperti itu, di mana dia membawa pulang tabut perjanjian dari rumah Abinadab ke Yerusalem supaya dia bisa membangun rumah Tuhan. Itu kan luar biasa tuh saudara. Hati Daud ini luar biasa sekali. Tapi beda 4 pasal di 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 4 apa yang terjadi? Jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Coba bisa bayangin saudara ya. Seperti langit sama bumi. Di 4 pasal sebelumnya Daud tuh begitu mengasihi Tuhan dan luar biasa dengan Tuhan. Sikap hatinya terhadap Tuhan itu luar biasa. Cintanya sama Tuhan berkobar-kobar. Dia sampai menari-nari ketika tabut perjanjian itu diusung dari rumah Abinadab sampai ke Yerusalem. Sampai ketika dia menari-nari, Michal istrinya dia malu ngelihat rajanya menari-nari seperti itu. Sampai dia ditegur sama istrinya sendiri. Saudara lihat, hatinya Daud begitu membara cintanya sama Tuhan. Tidak bisa diragukan lagi. Beda 4 pasal cuman saudara. Di 2 Samuel pasal 11 jatuh dalam dosa. Hanya karena apa? Dikatakan di situ pada musimnya raja-raja pergi berperang, Daud nggak ikut perang, saudara. Dia santai di soto rumahnya. Dia lihat ada tante Batseba di situ sedang membersihkan badannya. Waduh, saudara. Coba, saudara, setan itu tidak boleh diremehkan. Dia tahu persis apa yang menjadi kelemahan saudara, dan dia tahu persis kapan mencobai saudara. Di titik lemah saudara, dia akan bekerja. Dan satu-satunya yang saya kagum sama setan apa? Endurance-nya. Dia tidak pernah capek untuk mencobai kita. Wow. Saudara, lihat dari pengalaman Daud ini. Apakah cintanya Tuhan berubah waktu Daud jatuh dalam dosa? Enggak. Apakah keputusannya berubah? Enggak. Buktinya Salomo masih tetap bangun bait suci, betul? Seperti yang dikatakan Tuhan, tidak berubah. Siapa yang berubah? Daud. Dia bisa jatuh dalam dosa, tapi dia juga segera bertobat. Ketika ditegur Nabi Natan, dia bertobat. Tuhan kirimkan Nabi Natan sebelum Daud jatuh dalam dosa. Rupanya Nabi Natan ini salah satu nabi yang berani menuding raja ini. Raja besarnya ini, luar biasa. Itulah Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini saudara,
kita berdoa agar supaya situasi, keadaan, problem kita berubah. Gitu? Itu yang kita doakan. Tapi rupanya enggak. Kadang-kadang Tuhan membuat kita yang berubah di dalam situasi itu. Bukan Tuhan mengubah situasinya, tapi Tuhan mengubah kita untuk bisa menghadapi situasi yang ada. Itu Tuhan. Ketika Daud jatuh dalam dosa, lalu dia bertobat, cinta Tuhan tidak pernah berubah. Nah, saudara, saya mau kasih tahu saudara, apa yang dibenci Tuhan? Dosa tapi nggak bertobat, itu yang dibenci Tuhan. Saya percaya kalau Saul itu bertobat, Tuhan mengasihi dia. Tapi Saul tidak bertobat. Malah dia kejar-kejar Daud, mau bunuh Daud. Orang-orang seperti ini yang dibenci Tuhan. Makanya berkatnya stop sampai di situ. Kenyamanan, saudara perhatikan ini, kenyamanan. Kalau kenyamanan pertama yang Daud rasakan, dia sudah tinggal di istana dengan dibuat dari pohon kayu aras, lalu dia tidak merasa tenang dalam hidupnya karena tabut perjanjian masih ada di bawah tenda. Dia tidak rela Tuhan ada di sana, sementara dia menikmati kehidupan yang nyaman. Cintanya berkobar sama Tuhan sehingga dia ingin membangun bait suci buat Tuhan. Tapi kenyamanan yang sama membuat Daud yang semula cinta Tuhan jadi menyakiti hati Tuhan. Saudara perlu hati-hati loh sama kenyamanan ini. Ya. Saudara perlu hati-hati. Ketika Tuhan itu memberkati saudara, membuat hidup saudara nyaman, itu bukan membuat saudara boleh meremehkan Tuhan. Enggak loh. Ketika Tuhan membuat hidup saudara nyaman, jangan sampai hati saudara menjadi tawar sama Tuhan. Banyak orang yang sudah diberkati Tuhan nyaman, kurang mencari Tuhan, kurang serius sama Tuhan. Waktu dulu masih menderita melayani Tuhan, waktu masih nggak punya apa-apa melayani Tuhan, tapi begitu punya apa-apa, begitu nyaman, begitu hidupnya sudah tenang, nggak melayani Tuhan, saudara. Nanti dalam bagian kedua kita bisa belajar bagaimana hatinya Daud kepada Tuhan. Ini kita cuma baru melihat hatinya Tuhan kepada Daud, hatinya Tuhan kepada orang percaya. Mari saudara, setelah kita tahu hatinya Tuhan seperti ini sama kita, Dia begitu cinta sama kita, dan cintanya tidak pernah mengenal, sama kayak seperti cintanya orang tua sama anaknya. Biar anaknya nakal berkali-kali, disebet rotan pun juga orang tua tetap cinta sama anaknya. Demikian juga Tuhan. Tapi Tuhan mau kalau kita berdosa, kita bertobat sama Tuhan. Kalau kita ngerti karakter kita jeblok, bertobat sama Tuhan. Jangan bangga sama karakter yang jelek, saudara. Ada orang yang bangga sama karakter yang jelek. Siapa yang bangga sama karakter yang tegar tengkuk? Jangan bangga. Kalau saudara merasa kepala batu, saudara harus bertobat. Kalau merasa tegar tengkuk, harus bertobat. Kalau merasa malas, kudu bertobat. Amin. Jangan merasa karakter itu bisa saudara pelihara seumur hidup. Ingat saudara, Tuhan itu selalu memberi kesempatan. Dan kesempatan ini yang tidak boleh kita sia-siakan. Karena kesempatan ini satu kali akan berhenti. Tidak akan ada lagi. Kasihnya Tuhan tetap ada, tapi kesempatannya bisa tidak ada. Nangkap ya saudara ya.
Sementara Tuhan masih memberi kesempatan, sementara saudara masih bisa ditegur, masih ada yang mau menegur saudara, bertobat saudara. Saya ini bersyukur karena tiap hari Tuhan tegur saya. Tidak perlu orang lain yang negur saya, Tuhan tegur saya. Makanya tiap hari saya bertobat saudara. Dan saya bersyukur gitu. Ketika Tuhan menunjukkan kejelekan-kejelekan saya bersyukur. Dan saya mau bertobat. Ini hatinya Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana hati yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya, dari kita. Tuhan mau supaya kita tuh punya sikap yang ingin terus melakukan lebih kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita terus tidak pernah merasa cukup untuk berbuat kebaikan terhadap Tuhan. Itu Tuhan. Hati yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan mau selalu kita memberi lebih. Kalau hari ini saudara cinta Tuhan, Tuhan mau supaya besok saudara lebih cinta Tuhan. Kalau hari ini saudara melayani Tuhan, besok Tuhan mau supaya saudara melayani Dia lebih lagi. Waktu saya habis operasi jantung, ya, katanya dokter, wah kamu sekarang punya kesempatan ya, kamu sibuk ya dalam pelayanan sebagai pendeta katanya dokter. Sekarang kamu punya kesempatan, saya akan tuliskan kamu surat dokter. Kamu perlu waktu 6 bulan untuk beristirahat. Saya bilang, hah? 6 bulan? Enggak dok, saya enggak mau 6 bulan. Cukup 2 bulan saja, saya bilang. Dan saudara tahu apa yang menjadi keputusan saya untuk menjaga supaya roh saya tetap menyala-nyala? Saya tidak mau makan painkiller di rumah. Saya menghadapi sakitnya bekas operasi jantung ini saudara, tanpa painkiller satupun sampai hari ini. Saya mau melatih semangat juang saya untuk melawan sakit saya supaya saya terus ingat tugas dan tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Karena saya mau melakukan lebih. Kalau sebelum dioperasi saya bisa melakukan lebih, apalagi setelah operasi saya tantang diri saya sendiri. Saya challenge saudara. Semangat saya challenge sendiri supaya saya bisa melakukan lebih dari Tuhan. Karena ini saudara, mari kita baca 2 Samuel pasal 7 ayat 18. Dari ayat 18 sampai ke ayat 21, lalu disambung 28 sampai 29. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu? Lebih lagi daripada itu, bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Ayat 28. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Wow. Saudara bisa ngerasain gak hatinya Daud sama Tuhan? Daud ini selalu tidak merasa
cukup sama Tuhan. Bandingin sama kita. Kita punya pelayanan satu aja ditambah yang satu lagi, ditambah satu lagi aja kita buat, enggak. Udah cukup yang satu ini, udah cukup. Betul? Ini yang selalu kita lakukan kan? Tanpa disadari kita ini selalu merasa cukup sudah. Buat Tuhan itu sudah cukup. Satu ini aja, dua ini aja udah cukup Tuhan. Daud beda saudara. Saudara ingat apa yang saya sampaikan pada khotbah yang lalu? Saudara ingat ya, ketika pengusung tabut perjanjian itu berangkat jalan dari rumah Abinadab ke Yerusalem, setiap kali 6 langkah pengusung ini berjalan 6 langkah, dia Daud menyembelih 1 lembu dan 1 anak lembu. Ya, saya hitung saudara. Saya cari berapa jaraknya rumah Abinadab sampai ke Yerusalem. Ternyata apa? 14 km saudara. 14 km. Jadi kalau langkahnya orang, saya anggap kalau langkahnya orang 1 langkah ini 1 meter. Itu kalau saya anggap 1 meter ya saudara. Tapi saya percaya pengusung tabut perjanjian ini tidak mungkin langkahnya begini. Ya toh, tidak mungkin. Dia langkahnya paling setengah meter gitu saudara ya. Saya hitung kalau 1 meter aja ada 2.333 lembu, 2.333 anak lembu yang dipotong sama Daud setiap kali 6 langkah pengusung ini berjalan. 14 km ya saudara. Terus saya coba hitung-hitung. Harganya sapi berapa? Ternyata di Indonesia harganya sapi itu yang beratnya 200 sampai 300 kilo itu 20 juta. Anak sapinya 10 juta. Jadi kalau saya gabung 30 juta kalikan 2.333, ketemunya 70 miliar rupiah. Kalau didolarkan 7 juta dolar. Itu persembahannya Daud. Itu kalau langkahnya 1 meter. 1 langkah 1 meter. Kalau 1 langkahnya setengah meter, karena ngusung tabut perjanjian tadi, ya double 2 kali saudara. 140 miliar rupiah. Dengan kata lain 14 juta dolar. Pernah enggak ada orang mempersembahkan 14 juta dolar kepada Tuhan? Belum pernah dengar saya. Hatinya Daud itu seperti itu, saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud di zaman itu 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Besarnya gimana, saudara? Wong sekarang aja 14 juta dolar tuh sudah besar. Apalagi di zaman itu, saudara. Besarnya kayak apa coba? Tapi itu pun Daud merasa apa? Masih kurang di matamu ya Tuhan. Wow. Saya geleng kepala. Makanya saya pilih Daud pagi hari ini untuk mengajar kita supaya punya hati kepada Tuhan itu seperti Daud, saudara. Jangan pernah merasa cukup melayani Tuhan. Oh, saya udah jadi pendeta kok, cukup saya melayani Tuhan. Oh, enggak, saudara. Enggak. Ketika saya melatih semangat juang saya, dengan saya tidak mau makan painkiller, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan latihlah saya. Supaya saya bukan cuma bisa menghadapi sakitnya ini, tapi saya bisa belajar mengasihimu lebih-lebih lagi. Saudara, semangat juang itu penting, saudara. Kalau hari ini saudara karena track work saudara nggak pergi gereja, bagaimana mungkin saudara bisa menghadapi situasi kehidupan saudara di masa yang akan datang? Nggak bakal. Nangkep ya? Itu karena semangat juang yang perlu dilatih.
Mental kita ini perlu dilatih. Saya bersyukur apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, mulai dari sejak pertama saya bertobat mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Rupanya semangat juang ini, mental ini dilatih betul-betul sama Tuhan. Saya di follow up ketika saya baru bertobat oleh pendeta Dr. Iman Santoso. Dia rumahnya di Pucangan Nom Timur, rumah saya ada di Ngranting, di Sidoyoso. Jalan dari Ngranting sampai ke Pucangan Nom Timur. Itu jaraknya kira-kira sekitar 10 km. Saudara. Itu perkiraan saya ya. Jadi berangkat ke sana bajunya basah, pulang dari sana sampai rumah baju basah lagi, saudara. Tapi dari situ saya merasakan latihan Tuhan. Setiap hari saya belajar mengikuti Tuhan itu, saya merasa ada gunanya buat saya. Saudara, Tuhan melatih kita dalam kesukaran, itu ada gunanya. Buat Tuhan, tidak gunanya buat kita sendiri, saudara. Supaya ketika saudara bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada pada hari ini, Tuhan mau pastikan saudara bisa menghadapi kesukaran-kesukaran di masa yang akan datang. Karena kesukaran yang ada di masa yang akan datang itu pasti lebih banyak daripada yang ada pada hari ini. Bukan lebih sedikit, tidak, lebih banyak. Karena itu Tuhan perlu melatih kita supaya kita ini punya hati sama Tuhan. Itu seperti Daud ini. Tidak merasa cukup sama Tuhan. Jangan pernah merasa cukup. Kalau saudara sudah bisa memberi, puji Tuhan. Tapi jangan pernah merasa cukup memberi kepada Tuhan. Kalau bisa lebih lagi. Kalau saudara sudah melayani Tuhan, jangan pernah merasa cukup. Udah cukup Pak, yang muda-muda aja. Enggak. Tuhan tuh mau supaya kita berapapun umur kita layani Dia dengan hati yang menyala-nyala, roh kita menyala-nyala, saudara. Tidak kenal usia. Selama Tuhan masih memberi kita kesempatan mengasihi Dia, kasih Dia, saudara. Selama kita masih punya kesempatan melayani Dia, layani Dia. Beri Dia lebih. Jangan pernah merasa cukup. Kalau saudara harus menghadapi kesulitan dalam pelayanan dan sebagainya, tetap layani Dia. Karena Tuhan sedang melatih saudara untuk bisa mengatasi kesulitan hari ini, untuk mempersiapkan mental saudara, mental juara untuk menghadapi kesulitan di masa yang akan datang. Kalau masa kesulitan sekarang aja saudara nggak berani menghadapi, pakai alasan ini, itu, give up. Bagaimana saudara bisa menghadapi kesulitan di masa yang akan datang? Tidak bisa. Daud ngerti ini, saudara. Sehingga dia tahu berapapun dan apapun yang dia berikan kepada Tuhan, dia tahu itu masih kurang. Kenapa saya mau tunjukkan pada saudara hari ini? Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan berkat. Bukan untuk saudara hari ini aja, tapi untuk seluruh keluarga dan untuk seluruh keturunan saudara di masa yang akan datang. Perhatikan omongan Daud ini. Ya, perhatikan. Ayat yang ke-19. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, yaitu keturunannya. Ya Tuhan Allah. Ayat 20. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu? Lebih lagi daripada itu. Wah, saudara, saya nangis baca ini.
Saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, saya ini belum apa-apa Tuhan. Belum apa-apa. Saya mau kasih saudara ilustrasi supaya saya ngerti. Kalau satu hari ada orang kasih cek saudara, saudara ngerti artinya cek itu ya? Cek itu sama dengan duit. Ya. Cuma saudara perlu ke bank untuk mencairkan cek itu jadi duit, kan gitu toh? Nah kira-kira demikian juga yang Tuhan lakukan sama kita hari ini. Kalau saudara menerima cek dari Tuhan, berkat Tuhan, cek ini bukan cuma untuk saudara, tapi cek ini juga berlaku untuk seisi rumah saudara, berlaku untuk seluruh keturunan saudara, manusia-manusia, serentetan manusia yang akan datang, yang masih jauh ini kata Daud. Cek ini sudah ada di tangan saudara. Nangkep gak saudara ya? Ini berlaku untuk kita dan untuk semua orang yang ada di dalam rumah kita dan keturunan kita yang masih jauh di sana. Makanya Daud berkata, apapun yang dia lakukan, berapapun yang dia berikan, selalu masih kurang. Amin. Saudara kok masih bengong? Saudara nangkap maksudnya ya? Ini berkat. Berkat ini bukan buat generasi saudara, bukan buat saudara saja. Berkat ini untuk semua keturunan saudara yang akan datang. Serentetan keturunan saudara, manusia-manusia keturunan saudara yang akan datang, yang masih jauh. Ini berkat generasi saudara. Yang saudara terima ini berkat generasi. Karena itu Daud ngerti, apapun yang dia lakukan dalam generasi dia hari itu tidak akan pernah bisa cukup dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia untuk generasi-generasi yang selanjutnya selamanya ini tadi. Nangkep ya saudara? Saya harap saudara ngerti prinsip ini. Makanya dia berkata apapun masih kurang. Persembahan yang segitu besarnya, yang tadi saya hitung $14 juta tadi, masih kurang katanya Daud. Wow. Sudah bisa nangkep hatinya Tuhan? Makanya dalam Mazmur 37 ayat 25 Daud berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan Tuhan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Karena Daud ngerti prinsipnya ini. Berkat yang dia terima ini cek untuk generasi-generasi selanjutnya yang akan datang. Serentetan manusia yang akan datang. Manusia yang masih jauh, kata Daud. Wow, luar biasa. Itu sebabnya saya jangan pernah merasa cukup. Ya, jangan berkorban dikit aja udah merasa banyak. Jangan melayani dikit aja sudah merasa cukup. Banyak melayani, tidak mau lagi ditambahi sama Tuhan. Keliru saudara. Makin banyak kesempatan saudara melayani Tuhan, makin baik buat kita. Amin. Karena itu kehormatan saudara. Kehormatan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Ya. Ada peribahasa yang mengatakan kalau memberi itu lebih baik lebih daripada kurang, ya kan? Saudara sama Tuhan juga mestinya gitu. Sama Tuhan tuh harus berpikir selalu lebih, beri lebih, melayani lebih, mencintai lebih, mentaati Dia lebih. Ya, sekali lagi jangan sombong sama karakter saudara yang tidak mau berubah. Bukan tidak bisa berubah, tapi tidak mau berubah. Ini bahaya, saudara.
Ya. Mazmur 132 ayat yang ketiga. Sesungguhnya, perhatikan hatinya Daud, aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Saudara, ini hatinya Daud. Kalau saudara nyaman, saudara biasanya orang gak peduli. Gak peduli sama gereja, gak peduli sama Tuhan, gak peduli sama pelayanan. Yang penting gua sudah happy Tuhan, udah terima kasih Tuhan. Sudah gak peduli sama yang terjadi apapun juga, gak peduli. Tapi ini Daud. Dia bilang, aku tidak bisa tidur, mataku tidak bisa terlelap, karena aku tahu engkau masih ada di bawah tenda. Aku sudah ada di istana kayu aras yang megah, engkau masih di bawah tenda. Aku tidak bisa, kata Daud. Saudara, kalau semangat ini ada di dalam kita, lihat, hidup saudara pasti berhasil. Hidup saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Dan bukan cuma saudara yang diberkati Tuhan. Anak cucu keturunan seisi rumah saudara diberkati oleh Tuhan selama-lamanya. Gak pernah stop. Kita sudah tidak ada, tapi berkat yang turun dari kita yang mengalir ke anak cucu keturunan kita terus berjalan. Tidak pernah berhenti. Karena itu apa yang kita lakukan hari ini punya dampak untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Amin. Tahu hati Tuhan dan ambil keputusan supaya hati kita menyenangkan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya firman-Mu jelas untuk kami semua pagi hari ini. Supaya kami belajar mengerti hati-Mu dan mengambil keputusan untuk punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau masih memberi kami kesempatan, supaya kami boleh berubah, karakter kami berubah, hidup kami berubah, kami bertobat dari dosa-dosa kami, dari segala kebobrokan kami. Tuhan, tolong kami semua. Kami membuka hati dan pikiran kami kepada-Mu, supaya Engkau mengerjakan dalam hidup kami apa yang terbaik. Dan Tuhan, tolong kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik kepada-Mu. Bapa, terima kasih. Urapi kami semua melalui firman-Mu, meteraikan dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melakukan prinsip kebenaran ini dalam hidup kami setiap hari. Mencintai Tuhan lebih, melayani Tuhan lebih, berkorban lebih, mengasihi lebih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.